Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami, terlebih dahulu Tuhan, kami datang untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya, dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, oleh renungan harian Toraya diberikan tema mulut
orang benar. Ada istilah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Istilah tersebut adalah ungkapan anak muda yang beberapa waktu yang lalu tren. Mengapa mulut orang kok bisa jadi harimau? Ternyata mulut bisa membawa celaka jika tidak digunakan dengan baik. Dapatkah kita katakan kepada Yohanes Pembaptis, mulutmu harimau? Jawabannya tidak. Yohanes mati syahid karena kebenaran. Ketika Yesus mulai terkenal dalam pelayanannya, Herodes pun mendengar. Herodes ketakutan setelah membunuh Yohanes Pembaptis dan mengatakan, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah bangkit lagi. Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan memenjarakannya karena mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, mungkin kita akan mengalami ancaman dan tantangan seperti Yohanes. Namun tetaplah memperkatakan hal yang benar, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kristus telah mati, namun bangkit, karena telah menyampaikan kebenaran. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu bersyukur untuk segala kasih dan setiamu yang selalu nyata kepada kami. Terkhusus pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita oleh karena firman-Mu telah menyapa kami dengan penuh kasih untuk selalu menjaga perkataan kami dengan baik dan selalu menyatakan kebenaran. Meskipun ada ancaman, ada tantangan, tetapi kuatkan kami untuk terus menyatakan kebenaran demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam berbagai kehidupan yang dijalani, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam berbagai hal. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan dengan memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, kesehatan, sehingga dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dan dari dalam setiap kegiatan atau tanggung jawab yang kami lakukan, berkat-berkat Tuhan itu nyata. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga datang berdoa kepadamu. Jikalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan oleh karena berbagai persoalan di dalam hidup ini, Tuhan berkenanlah Engkau datang untuk memberikan ketekunan, kesetiaan dan kesabaran, sehingga dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh pengandalan kepada Tuhan. Dan dengan kesemuanya ini Tuhan, semakin menguatkan kami untuk terus percaya kepadamu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Frenzy,
Dwi Rimanto Tangke, Okenses Benyamin. Berkatilah mereka dalam pertambahan usia 1 tahun saat ini, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan semakin memampukan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di Makassar di sini, yang ada di Toraja, di Papua, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan tolong Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Kami juga tetap berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau akan hadir, bahkan mengutus kekasih-kekasih-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami dengan pergumulan pandemi COVID-19 yang masih di dalam proses penanganan saat ini. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang berkuasa, sehingga tidak ada satu keadaan pun yang Tuhan tidak dapat mengatasi. Sehingga kami sungguh percaya Engkau mengutus kekasih-kekasih-Mu yang akan menangani pandemi ini dengan baik, sehingga pada waktunya kami dapat dilepaskan dari masalah ini. Kami kembali dapat beraktivitas dengan baik. Dan kemudian Tuhan, kami dapat bersuka cita dan tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah oleh karena pandemi ini. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk selalu mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.